Kontroversi pranikah. Perjanjian pranikah juga dikenal sebagai perjanjian perkawinan. Adalah dokumen hukum yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Terutama terkait harta benda dan keuangan. Tujuannya adalah untuk menentukan status hukum harta benda masing-masing pihak sebelum dan setelah pernikahan. Mengatur pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Mengatur kewajiban finansial masing-masing pihak. Mengatur hak asuh anak jika memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Dan mengatur bangsa jika terjadi perceraian. Proses pembuatan melibatkan konsultasi dengan pengecaran atau notaris yang berpengalaman dalam hukum keluarga dan perjanjian pranikah. Pembuatan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan notaris, serta pengesahan oleh notaris dan pendaftaran di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Berikut perjanjian pranikah penimbulan kontroversial. Kesahihannya, meskipun umumnya sah secara hukum Indonesia, ada beberapa kontroversi terkait implementasinya seperti keseimbangan hak, kualifikasi istilah, dan penyalahgunaan. Implementasi perjanjian pranikah di berbagai negara juga berbeda-beda. Dengan beberapa negara mengizinkan perjanjian yang luas dan yang lain membatasi cukupnya. Persepsi masyarakat terhadap perjanjian pranikah beragam, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk ketidakpercayaan dan kurangnya cinta, sementara yang lain melihatnya sebagai cara untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak. Dampaknya terhadap pernikahan juga beragam, dengan beberapa pasangan merasakan rasa aman dan kepastian, sementara yang lain mengalami jarak emosional dan konflik. Perjanjian pranikah dapat melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan, terutama terkait harta dan benda dan keuangan. Untuk mencegah penyalahgunaan, penting untuk berkonsultasi dengan profesional, memastikan keseimbangan hak, dan mengklarifikasi istilah dalam perjanjian. Pendukung perjanjian pranikah berpendapat bahwa perjanjian ini memberikan rasa aman dan kepastian dalam pernikahan, melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, dan mencegah konflik dan perselisihan terkait harta benda. Penentang perjanjian pranikah berpendapat bahwa perjanjian ini mencerminkan ketidakpercayaan dan kurangnya cinta, dapat merusak nilai-nilai luhur pernikahan, dan dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Sudah global menentukan peningkatan popularitas penantian pernikahan di berbagai negara, terutama di negara maju. Meningkatnya popularitas ini mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap situasi pernikahan, dengan pasangan semakin sadar akan hak dan kewajiban mereka dan ingin mengatur hubungan mereka secara hukum. Keputusan untuk membuat perjanjian pranikah harus berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, moral, praktis, sosial, psikologis, dan agama. Pasangan harus mempertimbangkan dengan cermat segala aspek dan potensi dampaknya sebelum membuat keputusan. Kontroversi pernikahan merujuk pada perdebatan dan perbedaan pendapat yang muncul sekitar perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah sendiri adalah dokumen hukum yang dibuat oleh calon pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, terutama terkait harta dan keuangan. Kontroversi ini muncul karena berbagai alasan, dan berikut adalah beberapa penjelasannya. Kontroversi pranikah. Yang pertama ada aspek moral dan filosofi dibagi menjadi dua. Yang pertama, persepsi tentang cinta dan kepercayaan. Banyak yang menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk ketidakpercayaan dan kurangnya cinta dalam hubungan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan seharusnya didasari kepercayaan dan komitmen, bukan perjanjian hukum. Lalu yang kedua, konsep sakralitas pernikahan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pranikah adalah sakral yang tidak boleh diikat oleh perjanjian duniawi. Mereka khawatir perjanjian pranikah dapat merusak nilai-nilai luhur pernikahan. Yang kedua,
dari konten versi pranika adalah aspek hukum dan keadilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Kontroversi muncul terkait keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian pranika. Beberapa pihak khawatir perjanjian ini dapat merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan dan manipulasi. Ada kekhawatiran bahwa perjanjian pranika dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, seperti untuk melindungi harta atau menghindari kewajiban. Lalu yang ketiga, ada kompleksitas dan biayanya. Membuat perjanjian pranika membutuhkan proses yang rumit dan biaya yang tidak murah. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Lalu yang ketiga, peran aspek sosial dan budaya dibagi menjadi 2, tradisi dan kebiasaan. Di beberapa budaya, perjanjian pranikah dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma sosial. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara pasangan dan keluarga mereka. Persepsi masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap perjanjian pranikah. Pasangan yang membuat perjanjian pranikah mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi. Yang kedua, peran gender. Perjanjian pranikah seringkali dikaitkan dengan peran gender tradisional. Perempuan mungkin dianggap lebih lemah dan membutuhkan perlindungan hukum. Sementara laki-laki dianggap lebih dominan dan bertanggung jawab. Kontroversi yang keempat, aspek psikologis. Aspek psikologis dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, ketidakpercayaan dan kecemasan. Perjanjian pranikah dapat mencerminkan ketidakpercayaan dan kecemasan dalam hubungan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional pasangan. Yang kedua, kurangnya keintiman. Perjanjian pranikah dapat menciptakan jarak emosional antara pasangan. Mereka mungkin merasa lebih fokus pada aspek legal daripada aspek emosional dalam hubungan. Yang kelima, aspek agama. Aspek agama dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, interpretasi agama. Terdapat perbedaan pendapat tentang perjanjian pranikah dalam berbagai agama. Beberapa agama melarang perjanjian pranikah, sementara yang lain mengizinkannya dengan syarat tertentu. Yang kedua, nilai-nilai moral. Perjanjian pranikah dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh beberapa agama. Misalnya, beberapa agama menekankan pentingnya pengorbanan dan komitmen dalam pernikahan. Singkatnya, kontroversi pranikah muncul karena perjanjian ini menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari moral dan filosofi, hingga hukum, sosial, budaya, psikologi, dan juga agama. Perdebatan ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adalah topik yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut pandang. Perjanjian pranikah adalah dokumen hukum yang dibuat oleh calon pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, terutama terkait harta benda dan juga keuangan. Tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masing-masing. Meskipun sah secara hukum, perjanjian pranikah menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mencerminkan ketidakpercayaan dan merusak nilai-nilai pernikahan. Persepsi masyarakat terhadap perjanjian pranikah beragam, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ketidakpercayaan. Penting untuk memahami bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan adil dan transparan dan melibatkan konsultasi dengan profesional hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Pada akhirnya, keputusan untuk membuat perjanjian pranikah merupakan keputusan pribadi yang harus didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan emosional juga dari perjanjian tersebut.